Baik, teman-teman, pada video kali ini saya akan mau kasih tahu bagaimana cara membuat akun di portal SSCASN, baik itu PPK Guru, CPNS, dan juga P3K non-guru. Sebelumnya saya mau ajak teman-teman untuk mengklik dulu alur farmasi dan alur pendaftaran, sehingga kita bisa melihat bagaimana petunjuk masing-masing, baik itu CPNS untuk umum, P3K non-guru, dan juga P3K untuk guru. Nah, di sini teman-teman, kalau kita klik P3K guru ini, di sini ada petunjuknya ya. Kita bisa download dan kita bisa baca apa saja syarat dan petunjuknya khusus P3K guru. Kemudian juga ada alur seleksi P3K guru ini. Jadi di sini sudah disediakan. Dan kemudian di sini bisa kita membacanya begitu daftar akun, daftar farmasi, dan juga seleksi administrasi. Nah, kemudian teman-teman, kalau kita mau mendaftar ke CPNS, kita klik ini. Di sini juga ada petunjuk ya, buku petunjuk seleksi CPNS, dan juga ada alur seleksi CPNS. Di sini semua sudah ada petunjuk-petunjuknya. Kemudian kalau kita juga melamar P3K non-guru, kita bisa download dulu buku petunjuknya, kita baca sampai habis sehingga nanti jangan sampai kita bingung sendiri untuk kalau kita sudah mau melamar gitu. Jadi di sini juga ada buku petunjuk sebagai alur seleksi CPNS non-guru. Nah, tadi pada awal itu kita akan masuk kepada portal SSCASN. Nah, saya klik CPNS ya, kita pilih yang mana saja untuk masuk ke portalnya. Nanti kita akan kembali pada portal awal ya, dimana kita tadi pada melihat tampilan utama. Nah, di situ ada petunjuk untuk membuat akun, dan kita bisa langsung klik ini, dan di bawah ini juga kita bisa klik daftar instansi yang membuka pendaftaran. Nah, di atas ini juga, di sini kita bisa kontak instansi ya, dan kemudian kita bisa mencari misalkan kota mana yang harus kita cari dan apa syarat-syaratnya dan apakah sesuai jurusan kita atau tidak ya. Sebelum kita tahu farmasinya bisa kita cek di sini juga. Tapi karena ini untuk membuat akun dulu, saya klik buat akun. Kita bisa menunggu beberapa detik karena ini mungkin banyak dikunjungi server ini, sehingga harus kita sabar dan sabar untuk menunggu. Orang sabar itu disayang Tuhan. Nah, di sini banyak saya baca di grup-grup CPNS P3K itu ada yang tidak bisa masuk katanya. Dia langsung masukkan nick dan buat password. Ternyata ada yang belum punya akun. Ya, di sini kita tidak bisa masuk sebelum kita membuat akun ya. Kita harus buat akun dulu. Ya, kalau sudah nanti semua cocok data kita, nanti baru kita diarahkan untuk melanjutkan, dan kemudian baru kita ada lagi halaman berikutnya. Kalau sudah oke, baru kita bisa mencetak ya, kita cetak kartu pendaftaran. Nah, karena kita belum punya akun, kita klik di sini ya. Di sini semua teman-temannya, baik itu CPNS untuk umum, P3K non-guru, dan juga P3K non-guru. Ya, ini awalnya kita memulai untuk mendaftar CPNS ya, ketiga jenis tersebut. Nah, di sini teman-teman ya, mungkin saya tidak akan satu persatu dan di sini saya akan kasih petunjuk saja karena saya sudah mendaftar di sini. Nah, di sini kita buat dulu nomor induk kependudukan ya, sesuai dengan KTP. Kemudian adalah nomor kartu keluarga kita. Kemudian adalah nama lengkap sesuai di KTP ya. Kemudian tempat lahir ya, kita lahir di mana gitu, misalkan di Batam atau di Batam Sendeng. Dan kemudian tanggal lahir ya. Kalau tanggal lahir di sini kita bisa klik langsung ya. Nah, itu kita tidak bisa langsung ketik ya. Itu harus kita cek dulu, misalkan ini hanya sebagai contoh ya teman-teman ya. Misalkan Anda lahir tahun 2020 ya, pada tanggal 1 Juli 2020. Kemudian baru kita masukkan nomor HP ya, 0823 dan seterusnya.
kemudian email aktif pribadi. Baru kita masukkan kode ya. Kalau kita sudah masukkan kode misalkan 4983. Nah, di sini nanti kalau kita lanjutkan, karena kita sudah isi semua dari atas, baik itu KTP, kartu keluarga, nama. Nanti di sini setelah kita lanjutkan, dia akan memberitahu kita bahwa sedang mencocokkan data. Nanti baru kita diarahkan ke tampilan berikutnya, sehingga kita bisa melanjutkan pembuatan akun ini. Dan di sini masih belum selesai, masih ada lagi tahap berikutnya untuk menyelesaikannya, baik itu tanggal lahir lagi dicek kembali, dan kemudian adalah dimana kita lahir di tingkat kabupaten. Kalau misalkan di nomor KTP di tempat KTP itu berbeda dengan kota atau kabupaten, karena misalkan di KTP itu nama desa ya, sedangkan yang diminta itu adalah setingkat kabupaten atau kota, supaya bisa dibaca bahwasanya kita lahir di kota itu. Ya mungkin siapa yang tahu kalau misalkan nama desa itu desa di mana gitu. Jadi kalau kita ngasih setingkat kabupaten atau kota, jadi mereka paham bahwasanya oh dia lahir di kota ini, tapi dalam maksud sesuai dengan ijazah namanya dan juga tanggal lahirnya, jangan sampai salah. Dan itu harus kita hati-hati, makanya jangan sampai terburu-buru teman-teman untuk mengisi data-data awal ini ya, karena akibatnya akan fatal nanti kalau kita lanjutkan untuk seterusnya. Sehingga kita harus hati-hati banyak membaca petunjuk-petunjuk, jangan sampai salah untuk kita mengisinya. Dan mungkin itu saja teman-teman, saya akan melanjutkan nanti pada halaman berikutnya setelah kita lanjutkan ini ya, karena kita akan diarahkan pada lembaran atau pada tampilan berikutnya untuk menyelesaikan pendaftaran akun awal, dan disitu kita akan bisa melakukan pengecekan dan juga nanti kita upload KTP dan juga foto selfie sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari portal SSCASN tersebut. Dan semoga video ini dapat berguna bagi teman-teman dan semoga bermanfaat dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.